The House has decided on fighting against drug abuse and illicit drugs trafficking as a top priority and continues to advance the target for realizing a drug-free ASEAN. Let's hear our interview with the chairperson of the 6th IPACOT meeting, Honorable Dr. Fadlizon. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yasmin Alvina kembali hadir untuk Anda, namun kali ini berbeda. Saat ini saya sedang berada di Bogor, Jawa Barat untuk menghadiri jalannya sidang AIPA, Advisory Council on Dangerous Drugs. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Kepala BKSAP, Bapak Fadlizon. Terima kasih Pak untuk kesediaan hadirnya hari ini. Bapak nanti akan membuka sidang AIPA CODD ke-6 ini. Dalam sidang AIPA ke-6 ini Pak, apa komitmen terbaru dari Indonesia dan juga delegasi lainnya dalam memberantas narkoba di kawasan ASEAN? Ya, terima kasih Mbak Yasmin. Pertama, kegiatan ini merupakan rangkaian keketuaan Indonesia, dalam hal ini adalah DPR RI, di dalam AIPA, yaitu ASEAN Interparliamentary Assembly atau Sidang Umum Parlemen ASEAN. Jadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka presidensi dari AIPA ini adalah pertemuan ke-6 ini dari AIPA yang tadi disebut Advisory Council on Dangerous Drugs. Jadi ini adalah sebuah komitmen kita bagaimana membuat ASEAN ini semakin bersih dari narkoba gitu ya. Dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota AIPA, ya tentu saja dalam hal ini adalah seluruh anggota parlemen ASEAN, ada 10 negara dan hadir semua di sini untuk membicarakan bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi tapi dalam satu ASEAN yang bebas dari narkoba. Nah, kalau tadi pertanyaannya komitmen kita, saya kira kita mempunyai komitmen yang sangat besar untuk memberantas narkoba. Karena usaha untuk memberantas narkoba ini harus usaha bersama, terutama di kawasan ya. Ya kita tahu bahwa ada segitiga emas ya, Golden Triangle di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang titik-titik masuk ya, potensi dari penyelundupan narkoba itu sangat tinggi, sangat besar, dan tingkat pengguna narkoba kita juga cukup tinggi. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 6 juta gitu ya. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian yang utama. Belum lagi kalau kita lihat juga ada oknum-oknum aparat yang seharusnya memberantas narkoba justru terlibat di dalam sindikat narkoba. Jadi memang ini harus ada satu usaha yang holistik yang dilakukan oleh semua pihak ya, termasuk oleh parlemen. Tantangan terbesar dari Indonesia sendiri Pak Fadli, karena memang itu angka kasus narkobanya tertinggi di ASEAN. Apa sebenarnya langkah-langkah konkretnya nanti akan dilakukan Indonesia untuk memberantas narkoba di kawasan ASEAN? Ya, dari sisi parlemen tentu kita membuat sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab parlemen, ya, legislasi, pengawasan, budget. Terkait legislasi, saya kira undang-undang yang memberantas narkoba, menghalangi narkoba, mencegah maupun menindak dan sebagainya ini memang perlu diperkuat, dan juga perlu ada satu networking di Asia Tenggara. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana kerjasama internasional di kawasan ini bisa mencegah dari luar ASEAN narkoba itu bisa masuk ke negara-negara di ASEAN. Indonesia kan kebetulan adalah negara yang jumlah penduduknya terbesar di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, yaitu kurang lebih 280 juta dari 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara atau di antara negara-negara ASEAN. Jadi ya tentu saja menjadi sasaran utama dari para pengedar narkoba, ya sindikat-sindikat internasional, karena ini adalah pangsa pasar yang besar. Jadi kita yang memang harus berusaha lebih keras dibanding dengan negara-negara yang lain. Dan tentu saja sekali lagi ini semua pihak,
Dan juga bukan hanya nanti di dalam penindakan, yang paling penting adalah bagaimana di pencegahan. Pencegahan untuk masuk, pencegahan dari diri sendiri, pencegahan di keluarga, pencegahan di komunitas, ya, dan juga di berbagai tempat, ya, karena ini adalah sebuah, boleh dibilang, alternative warfare yang menghancurkan generasi, gitu. Ya, terkait dengan generasi muda ini Pak, ini kan tema dari sidang AIPA ke-6, AIPA CODD ini memang peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk ASEAN yang bebas narkoba begitu. Ada upaya-upaya untuk meningkatkan keterampilan generasi muda supaya produktivitas meningkat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Saya kira itu memang harus dilakukan karena yang menjadi sasaran mereka adalah generasi muda. Generasi muda ini generasi produktif dan kita juga sebenarnya penopang dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah pemuda. Jadi harus memang dibekali oleh berbagai macam keterampilan, kesibukan, dan juga tanggung jawab gitu ya. Keterampilannya dalam bentuk apa Pak konkretnya? Konkretnya ya semua ya. Saya kira dari mulai persoalan edukasi formal itu sudah pasti ya. Dan kita tahu bahwa di sekolah, di berbagai perguruan tinggi juga ini menjadi sasaran dari para pengedar narkoba. Lalu kalau kita lihat juga keterampilan-keterampilan yang merupakan life skills ya. Keterampilan-keterampilan mungkin dari berdagang, bengkel, keterampilan-keterampilan vokasional ya istilahnya gitu. Ini memang diperlukan supaya ada kesibukan dan juga ada penghasilan, sekaligus juga menjauhkan mereka dari keisengan-keisengan yang mulanya itu terjadi karena ketiadaan aktivitas kegiatan yang positif, kira-kira begitu. Baik. Terakhir Pak, mungkin harapan dari Bapak selaku Ketua BKSAP dalam AIPA CODD ke-6 ini untuk Indonesia dan ASEAN, bagaimana jalannya nanti pemberantasan narkotika ini? Ya, jadi kebetulan kita di pertemuan ke-6 ini, yang pertama adalah meeting dari beberapa expert dan juga sharing experience dari beberapa orang, lalu kemudian ada presentasi dari masing-masing negara. Bagaimana kondisinya di negara masing-masing negara ASEAN, 10 negara ini nanti dilaporkan. Kemudian kita akan menghasilkan semacam resolusi ya. Jadi tentu dibicarakan dulu draft resolusinya. Dari draft resolusi itulah kemudian nanti kita akan menghasilkan sebuah dokumen. Dokumen ini akan dibawa ke dalam sidang umum AIPA yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus. Ini yang dibicarakan di seluruh parlemen negara ASEAN di sidang umum itu. Jadi hasil terkait dengan dangerous drugs ini dihasilkan di sini untuk dibawa ke sidang umum. Sedikit bocoran Pak mungkin dari Indonesia bagaimana upaya-upayanya? Ya, upaya tadi ya nanti tentu saya nggak mau mendahului, kita bicarakan. Tapi ini kan sekali lagi harus digarisbawahi dari sisi parlemen. Baik. Ya beda gitu. Nah, besok juga kita akan berkunjung ke pusat rehabilitasi BNN ya tidak jauh dari kawasan Lido ini sehingga bisa melihat langsung usaha-usaha apa yang dilakukan. Nah, di situ saya kira peran dari BNN dan juga peran pengawasan DPR kan menjadi sangat penting, termasuk juga alokasi anggaran di dalam pencegahan narkoba dan pemberantasan narkoba. Baik, sinergi dari parlemen, pemerintah dan juga negara yang tergabung dalam ASEAN ini juga sangat berperan penting ya Pak ya, untuk pemberantasan narkoba. Ini harus pendekatannya multi stakeholder, ya pendekatan dari semua pemangku kepentingan karena tidak bisa hanya dari suatu sisi karena bisa bolong di sisi yang lain. Baik, terima kasih Pak Fadlizon atas waktunya berbincang-bincang bersama kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Fadlizon selaku Ketua BKSAP, dan kita harapkan bersama bahwa pemberantasan narkoba akan tuntas di kawasan ASEAN. Terima kasih, sampai jumpa. We still have more interesting information on the ASEAN Summit 2023 only on House News.